Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikmalia Putri dan di sini juga ada teman saya yang bernama Ahmad Ramadan. Saya Hendra Mana. Di sini kita akan mempresentasikan proyek yang sudah kita kerjakan. Di sini kita membuat sistem aplikasi yang bernama Riliwan. Lanjut. Bersih kayak. Analisa sistem. Riliwan ini adalah platform digital yang dirancang untuk menghubungi mahasiswa dan alumni dari universitas. Jadi, web ini berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat jejaring sosial dan profesional, berbagi peluang karir, dan pertukaran informasi antar anggota komunitas universitas. Di dalam Riliwan ini juga ada fitur-fitur utama. Yang pertama, acara dan kegiatan. Isinya itu informasi tentang seminar, webinar, dan kegiatan pelatihan lainnya. Yang kedua, ada lowongan pekerjaan dan magang. Platform ini berfungsi untuk berbagi peluang karir khusus bagi mahasiswa dan alumni. Selanjutnya di sini juga ada use case diagram. Di dalam use case diagram ini ada dua aktor. Yang pertama ada user. User ini bisa mendaftar akun, yang kedua bisa melihat grafik data, yang ketiga melihat informasi kegiatan, dia juga bisa mengupload informasi dan mengedit profil. Yang kedua ada aktor admin. Aktor admin ini bisa melihat grafik seluruh data, mengedit dan menghapus tabel, dan mengedit postingan. Di sini itu ada activity diagram. Yang pertama dari sisi user. Pertama masuk ke halaman login. Lalu ke sistem yaitu menerapkan halaman login. Kedua yaitu buat akun. Jika benar maka menerapkan halaman utama. Lalu melihat informasi. Setelah itu menampilkan informasi seminar, webinar, dan pelatihan. Yang pertama yaitu menampilkan informasi magang. Kedua, menampilkan informasi loker. Lalu ke halaman posting. Dari halaman posting ke menampilkan form upload untuk mengupload di antara ketiganya yaitu webinar, magang, dan lowongan pekerjaan. Setelah itu isi form postingan, lalu submit, maka menampilkan halaman sesuai dengan kategori yang dipilih. Lalu pilih profil, menampilkan halaman profil. Di situ bisa mengubah informasi berupa nama, email, foto, dan profil. Logout, maka menghapus sesi aktif dan selesai. Yang kedua itu activity diagram admin. Pertama mulai dari sisi admin yaitu masuk ke halaman login. Setelah masuk ke halaman login maka menampilkan halaman login. Setelah itu buat akun. Jika ya maka masukkan username dan password. Jika tidak maka balik ke halaman login. Dan jika ya maka menampilkan halaman dashboard admin. Dashboard admin yaitu berisi tentang memilih salah satu menu yaitu dashboard, table, dan profil. Di sisi lain lalu menampilkan halaman yang sesuai dan kembali ke dashboard. Dari dashboard menampilkan data pengguna yaitu status kerja, bisnis, dan mahasiswa. Jika di sini menampilkan grafik linear dan grafik pie chart dalam dan mahasiswa. Lalu ke tables, dari tables di sini menampilkan data mahasiswa seperti name, nama, program studi, dan tahun masuk
serta status. Di sini bisa edit atau hapus data. Jika ya, maka admin dapat menampilkan halaman untuk mengedit data. Dari halaman ini, admin akan mengedit dan atau menghapusnya, lalu simpan dan menampilkan halaman dengan tampilan baru sesuai yang sudah diedit. Selanjutnya, dari sini sistem ke tabel postingan lalu menampilkan data postingan mahasiswa, yaitu nama, kategori, title, dan link image, lalu hapus. Jika ya, maka menampilkan halaman untuk menghapus data, lalu menghapus, simpan, dan menampilkan halaman yang sesuai setelah diedit atau dihapus. Jika tidak, maka kembali ke profil, lalu menampilkan halaman profil, mengupdate informasi yaitu nama, email, foto, dan foto profil, lalu logout, dan menghapus sesi aktif. Selesai. Selanjutnya, di sini ada kelas diagram. Kelas diagram di sini ada 3 tabel. Yang pertama admin, user, dan postingan. Dari admin ke postingan yaitu one to many. Dari admin ke user yaitu one to many, dan dari user ke postingan yaitu one to many. Sedangkan di admin di sini ada admin ID, email, password, dan create ad atau kapan dibuatnya. Lalu di sini admin dapat mengupdate dan mendelete data. Dari admin ke postingan yaitu ada postingan ID, user ID, image, alamat image-nya, kategori, title, dan caption, lalu create ad. Di sini di postingan hanya bisa menginsert data. Dari user atau mahasiswa, di sini terdapat user ID, nama, email, password, name, program studi, kapan dia bergabung, status, foto profil, dan kapan dibuatnya. Di sini mahasiswa dapat menginsert data lalu mengupdate data. Dari user ke postingan, di sini user bisa mengupload gambar seperti lalu postingan lowongan pekerjaan, webinar, dan seminar. Dan admin di sini bisa mengupdate data berupa user, seperti nama user, status user, dan kapan dia masuk. Selanjutnya, di sini tampilan UI UX-nya. Tampilan UI UX di sini ada tampilan login. Di sini bisa masuk jika punya akun, maka bisa masuk dengan menggunakan username. Di sini menggunakan email mahasiswa. Lalu masukkan password. Jika belum, ya maka membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini tampilan dashboard pada user. Tampilan dashboardnya di sini ada diagram pie, diagram chart, dan diagram candles atau diagram lilin. Lalu selanjutnya, di kedua yaitu tampilan pada informasi di usernya. Di sini tampilan informasi yaitu berupa postingan-postingan yang telah diposting seperti informasi seminar atau webinar, lalu informasi magang, dan informasi lowongan pekerjaan. Di sini terdapat foto, lalu judul, dan isi kontennya. Selanjutnya, di sini ada tampilan edit profile. Di tampilan edit profile ini bisa mengganti nama, mengganti email, dan mengganti name, serta mengganti program studi atau jika ada kekeliruan dan tahun masuk.
serta status mahasiswa tersebut. Nantinya di sini tampilan upload informasi. Dia tampilan upload informasi ini berguna untuk mengupload informasi seperti webinar, seminar, lowongan pekerjaan, dan lowongan magang. Di sini ada upload image, yaitu untuk mengupload gambar. Lalu di sini ada kategori, yaitu seminar, webinar, lowongan pekerjaan, dan magang. Di sini titelnya yaitu judulnya, captionnya berupa isi dari informasi tersebut. Lanjut. Di sini ada tampilan dashboard admin. Di dashboard admin sama seperti dashboard user, cuman di sini kita bisa mengedit beberapa datanya. Di sini ada tampilan table postingan. Di table postingan ini kita bisa menghapus postingan-postingan yang misalnya ada kekeliruan dalam informasi tersebut. Misalnya ada lowongan pekerjaan palsu ataupun seminar-seminar yang sudah lewat. Di sini juga kita bisa menghapus tentang informasi-informasi yang keliru. Lalu di sini ada tampilan table edit pada table user. Di sini dilakukan oleh admin. Di sini juga kita bisa mengedit nama, name, program studinya, tahun masuknya, dan statusnya. Di sini kenapa kita mengeditnya? Karena jika ada kekeliruan tanggal masuk atau tahun masuk ataupun program studi yang tidak sesuai, ataupun nama yang mungkin sekiranya tipe atau bermasalah. Selanjutnya program akan didemonstrasikan oleh teman saya, yaitu Ahmad Ramedon. Silakan. Oke, di sini saya akan mendemokan program yang sudah jadi. Oke, di sini saya akan memanggil karena saya menggunakan localhost. Di sini saya panggil localhost menggunakan php-admin. Localhost really1. Di sini ketika saya masuk ke folder really1 akan masuk ke halaman login user. Nah, di sini user itu bisa login dengan memasukkan email dan password. Pertama, dia bisa login jika sudah punya akun. Ini jika belum punya akun, bisa buat akun di sini. Di sini tinggal memasukkan banyak data, mungkin masukkan seperti nama, name. Program studi saya anak akuntansi, tahun masuk 2020, status Anda mahasiswa, email saya pakai ini ya. Password tinggal daftar. Oke, registrasi di sini berhasil. Silakan bisa langsungkan login. Oke, di sini saya akan masukkan email yang tadi saya buat, yang saya daftarkan dengan password. Oke, ini adalah tampilan dari dashboard user. Di sini user itu bisa melihat berapa persen sih angka pengangguran dari data-data yang masuk ke
web ini seperti data pengangguran lah, data kerja, pengusaha, dan mahasiswa. Di sini juga kita akan memperlihatkan juga grafik, tentunya grafik agar kita jauh lebih paham seberapa besar sih, seberapa persen value-value yang ada, misalkan dari data pengangguran lah, data yang kerja, data dari mahasiswa atau alumni yang punya usaha, atau mahasiswa yang masih kuliah ataupun lanjut S2 atau melanjutkan perkuliahan tingkat lanjut. Dan di sini ini hanya untuk tampilan dashboard, habis itu bisa lanjut ke tampilan informasi. Di sini informasi itu ada 3 bagian, saya bagi menjadi 3, ada seminar, webinar, dan pelatihan, ada informasi tentang magang, dan ada informasi tentang loker. Di sini bisa menampilkan untuk semua informasi. Contoh saya buka di sini. Di sini adalah seluruh informasi yang ada. Misal di sini saya akan membuka salah satu contohnya yang ini. Di sini akan lebih lengkap, bisa kita baca juga gambarnya karena jauh lebih besar, dan kita bisa tahu isi-isinya. Dan ini untuk tampilan Alinfo, jadi seluruh informasi ada di halaman ini. Dan ada juga yang khusus untuk menampilkan seminar, webinar, dan pelatihan. Contoh di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk seminar, webinar, dan pelatihan. Semua informasi tentang pelatihan, webinar, atau seminar itu ada di halaman ini. Ada juga halaman magang. Di sini semua informasi tentang magang juga ada di halaman ini. Kita mengfilter, jadi dibagi aja biar ketika seorang yang mau mencari jadi lebih gampang untuk mencari informasinya. Di sini juga ada ini untuk loker bagi yang misalkan udah alumni untuk mencari informasi, ataupun yang masih mahasiswa gitu untuk mencari info-info lowongan pekerjaan. Di sini juga saya udah filter untuk lowongan pekerjaan di halaman ini. Nah, dan si user itu mereka juga dapat nih bisa meng-share juga informasi gitu. Si user itu bisa memposting juga di halaman posting sini. Misalkan si user itu mempunyai informasi yang terkait di perusahaannya gitu. Misalkan si user itu dia bekerja di suatu perusahaan, dia dapat informasi tentang magang gitu, bisa upload juga di web ini untuk menginformasikan ke user-user yang lain gitu. Di sini di form upload kita bisa menginputkan image. Contoh mana nih? Ini kali ya. Nah, di sini ada apa nih webinar. Kategorinya webinar. Titelnya adalah Detention in Asia. Detention in Asia and the Pacific. Captionnya apa aja kali ya. Apa aja boleh, masukin aja. Tinggal di submit. Ketika postingan sudah berhasil di-submit, di sini akan ada informasi tentang post created successfully atau postingan berhasil di-upload. Nah, kita bisa melihat lagi informasinya di halaman info. Postingannya sudah muncul di halaman informasi. Dan tadi kita sudah kategorinya itu adalah webinar. Jadi informasinya ada di halaman ini. Masuk ke halaman ini, kalau kita di halaman ini. Dan si user itu bisa melihat profilnya juga nih, bisa mengedit juga di halaman profile. Di halaman profile di sini si user itu
bisa melihat informasi yang tadi didaftarkan di awal seperti ini, dan si user juga bisa mengeditnya. Contoh di sini saya akan mencari menambahkan foto profile. Di sini saya cari dulu gambar. Mana nih gambar? Oke, di sini saya akan mengedit menambahkan foto profile ya, lebih tepatnya. Oke, saya juga akan mengedit dari program studi saya yang tadinya sastra Inggris menjadi akuntansi, masuk ke seperti ya. Oke, di sini foto profil saya sudah berubah. Di sini juga saya foto profilnya sudah berubah. Ya itu aja sih untuk si user untuk mengedit profile. Di sini juga ada alamat GitHub. Di sini cuma untuk menghubungkan saja sih. Dan ini ada alamat satu lagi, yaitu untuk kontak user. Mungkin ada user yang membutuhkan informasi, cuma ini masih belum berfungsi karena yang saya tahu untuk agar bisa untuk mengirim di sini itu harus mendaftarkan yang namanya alamat email dan passwordnya juga. Jadi saya belum masuk ke ranah seperti itu. Dan ini juga masih ke masih di jaringan lokal, maksudnya masih di database lokal gitu, lokal MySQL local host gitu. Nah, di sini kalau misalkan untuk login itu ada ada dua pilihan, ada login dia ini, ada login di halaman juga. Misal jika saya di sini mau logout, bisa di sini tinggal logout aja. Jika Anda yakin ingin keluar, tinggal oke. Akan masuk ke halaman sini. Ini tuh tadi adalah semua yang bersangkutan dengan user. Sekarang gimana sih caranya biar kita mau masuk ke login si admin gitu. Di login admin di sini saya menyembunyikan fitur bukan fitur, lebih tepatnya link aja untuk bisa masuk ke halaman login admin. Nah, di sini lebih tepatnya ini logo apa sih namanya nih? Logo topi apa sih? Topi wisuda kali ya. Nah, di icon ini ketika klik ini akan masuk ke halaman login admin. Ini adalah halaman login admin. Nah, login admin di sini uh, kita nggak bisa mendaftarkan emailnya sih sebenarnya. Kita nggak bisa mendaftarkan emailnya gitu. Emailnya itu hanya bisa didaftarkan lewat si pengembang websitenya, atau mungkin bisa didaftarkan lewat ke database-nya langsung gitu, nggak bisa didaftarkan lewat halaman websitenya. Nah, di sini saya akan masukkan ke yang sudah saya daftarkan. Oke, ini adalah halaman dari si admin, halaman dashboard si admin. Admin di sini sama mungkin untuk presentasi ini tuh juga sama, ada chartnya juga sama. Di sini maksudnya yang beda adalah si admin itu dia dapat melihat semua informasi, bukan semua informasi, semua akun-akun semua user gitu, data-data dari semua user gitu. Sini juga backpacknya bisa kita lanjutkan. Ini ada satu halaman page itu hanya untuk 10 user, bisa ganti lagi halaman lagi. Sini ada halaman lagi, dan masih banyak lagi. Dan di sini kita hanya bisa untuk melihat nih, bisa hanya untuk view untuk menampilkan saja. Dan di sini ada juga di halaman table,
di sana misal saya mau mengedit si Tania Putri nih. Saya mau mengedit si Tania Putri, kan masuk ke pet edit ke PHP ID ke 43 karena si Tania Putri itu ada di ID 43. Sini saya misalkan mau ngedit si siapa nih? Tania Putri itu dia yang tadinya dari pengusaha sekarang menjadi nih aja kerja kali ya. Terus submit. Oke, sekarang berhasil. Coba kita lihat si Tania Putri. Sekarang yang tadinya itu apa tadi? Pengusaha sekarang sudah menjadi kerja. Nah, di sini udah berhasil kita edit. Dan sekarang misal contoh kita mau hapus nih. Siapa? Misal nih si Abbas. Abbas dia tahun masuknya 2019 dan sekarang juga saya mau ngapus si Abbas ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus akun ini? Ya, saya yakin. Dan si Abbas sekarang sudah nggak ada, sudah hilang dari permukaan bumi. Nah, di sini itu eh, contoh dari apa tuh? Create kali ya. Create, bukan create sih. Apa tuh? Edit, terus delete gitu. Nah, di tabel posting juga sama gitu. Belum. Nih di table itu ada lagi fitur yang untuk kita apa namanya itu mempresentasikan gitu dengan apa namanya kok mempresentasikan sih dokumentasi gitu. Kita bisa mendokumentasikan dengan klik tombol icon printer ini itu akan muncul. Nah, di sini itu saya akan mengubah yang namanya datanya itu menjadi PDF ya sesuai sama modul yang ada. Nah, ini misalkan kita mau membutuhkan data yang ada, misal ini dari ID yang paling pertama sampai ini tadi yang saya terakhir baru buat itu Ahmad Ramadan. Nah, misalkan kita mau download, tinggal download aja. Oke. Nah, kita udah lanjut aja. Untuk dokumentasi udah. Kalau icon ini cuma buat nge-reload aja, takut ngeblank atau segala macam. Terus kita masuk ke table posting. Ini di table posting juga mungkin sama, cuma agak berantakan aja karena link-link dari foto apa, link-link dari gambar yang dikirimkan itu ternyata terlalu panjang gitu ya. Cuma di sini aksinya itu kita hanya untuk menghapus gitu postingan yang mungkin bisa dibilang menurut admin itu kurang sopan gitu atau gimana gitu intinya postingannya itu bisa ini karena kita tidak menggunakan fitur AI atau juga macam untuk apa namanya itu mendeskripsikan tentang ininya jadi mungkin secara manual gitu kalau misalkan ada postingan yang bisa dibilang itu ya menyalahgunakan atau apa gitu misal di sini saya itu akan memposting ini kebanyakan postingannya dari Bang Edi nih. Nah, ini misal saya mau yang kebanyakan apa sih? Seminar. Contoh aja seminar yang ini nih, kita hapus. Sama ini kayak gini, tinggal dihapus. Udah kehapus. Nah, ini juga di table posting ini juga sama. Di sini ada fitur untuk dokumentasi ini di icon printer ini. So, kita klik akan masuk juga di halaman ini juga. Jadi, kita bisa apa lihat nih dokumentasi siapa aja nih yang berhasil uh, yang memposting di web tersebut itu kalau mau download tinggal download aja dan tersimpan ya sih itu aja mungkin untuk
si admin gitu ya. Kalau mau lockout ya tinggal lockout, kalau misalkan dia tinggal dan admin seperti biasa, admin di sini dia tuh pemegang dari si user ataupun postingan. Si admin itu dia sebelumnya mungkin fitur-fitur yang ada itu belum lengkap gitu ditambahin, cuma karena waktu yang mepet aja ya udah tinggal saya selesaiin aja. Lanjut Bang Edi atau Iqbal. Ya, baik dari kami mungkin segitu saja. Bila ada salah kata atau kesalahan kami secara pribadi atau secara kelompok, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.